Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, sehat semua ya. Sekarang kita akan belajar tentang peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan dan mampu menjelaskan ibroh dari perjuangan umat Islam dalam membangun Indonesia. Nah, ini yang pertama. Ayo tebak, siapakah beliau? Ada yang tahu? Iya, benar. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, biasa dikenal dengan nama Buya Hamka. Nah, udah pada kenal ya? Ya, Buya Hamka adalah sosok pejuang yang terkenal sebagai seorang intelektual, pendidik, yakni pernah menjadi guru agama di Delhi, pernah mengisi ceramah di RRI dan TVRI, serta berdakwah di Masjid Al-Azhar. Lalu menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi sastrawan, hingga dapat menerbitkan karya-karyanya yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wist. Selain itu ada juga Demokrasi Kita. Nah, seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya tersebut diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan ini melakukan gerakan subversif, membuat Hamka ditahan di Sukabumi. Kemudian dibebaskan kembali pada kekuasaan Soeharto. Dan sebagai politisi, Hamka bergabung di Partai Masyumi dengan kedudukannya di Konstituante dan terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan gagasan terpimpin. Jadi peran beliau ini memajukan umat dan negara, bangsa dalam berbagai lapangan kehidupan sejak dari kesusastraan, pemikiran keagamaan, terutama pada bidang tasawuf dan tafsir, pendidikan modern Islam, dakwah, politik, dan perjuangan melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Nah, ini yang kedua. Ayo tebak, siapakah beliau? Betul, beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, biasa dikenal dengan Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid biasa dikenal dengan nama Gus Dur. Perjuangan Gus Dur sebagai seorang aktivis, cendekiawan, lalu sebagai ketua organisasi massa Islam terbesar di tanah air, yaitu Nahdlatul Ulama, pada tahun 1984 hingga tahun 2000. Dan menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga 2001. Beliau ini banyak meninggalkan jejak-jejak yang masih bisa kita lihat dan rasakan hingga hari ini. Salah satu perannya yaitu menjadikan Tahun Baru Imlek hari libur. Karena dulu pada masa kolonial Belanda, hari Imlek ini sempat dilarang, dan pada masa kedudukan Jepang, Imlek dijadikan hari libur
Dan pada masa kemerdekaan, Imlek dijadikan tetap bisa dirayakan secara bebas, dan pada masa Orde Baru ini perayaan Imlek mulai dibatasi meskipun tidak sama sekali dilarang. Dan pada masa jabatan Gus Dur, Imlek dijadikan hari libur secara opsional. Ini pada tahun 2001. Kemudian menjadikan Konghucu agama yang diakui. Karena dulu Konghucu tidak bisa sepenuhnya mengklaim hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Dengan adanya diskriminasi ini, maka Gus Dur menjadikan Konghucu agama yang diakui. Iya, benar. Terus merawat paham kebangsaan di tubuh NU. Sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Gus Dur secara konsisten terus memperjuangkan paham kebangsaan NU. Kemudian mensejahterakan PNS. Pada masa pemerintahan Gus Dur, gaji PNS naik 100%, ditambah pangkat dan golongan para PNS ini juga menjadi lebih baik. Selanjutnya juga Gus Dur melakukan 2 reformasi pemerintah ini pada masa jabatannya, yaitu yang pertama membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena kurang maksimal dalam hal fungsi dan perannya. Lalu pemisah institusi ABRI menjadi TNI dan Polri. Selain itu, menciptakan perdamaian dan memberi izin pemberian nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya. Nah, ini adalah salah satu peran yang dilakukan oleh Gus Dur selama jabatannya. Selanjutnya ini yang ketiga, ya. Nah, ayo tebak, siapakah beliau? Tentu kenal semua ya, tidak asing lagi dengan beliau ini. Iya, benar. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Jusuf Habibie. Biasa dikenal dengan nama B.J. Habibie. Iya. Selanjutnya B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia ketiga, lalu Wakil Presiden Republik Indonesia ketujuh, dan Menteri Riset dan Teknologi ke-1. Peran beliau salah satunya sebagai pembebas pada publik untuk menyalurkan pendapat dan aspirasinya. Hal ini tercermin dari munculnya partai politik yang jumlahnya mencapai 48. Ini pada era B.J. Habibie, yang sebelumnya aspirasi rakyat itu tertutup pada zaman Pak Soeharto tahun 1998, kini diberikan kebebasan dalam penyaluran aspirasi hingga mencapai parpol 48 tersebut. Kemudian sebagai pemberi izin untuk mendirikan serikat-serikat buruh-buruh independen, yaitu berdiri sendiri. Dahulunya di era Pak Soeharto, hal ini sempat dilarang. Kemudian pembentuk 3 UU demokratis. Yang pertama UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik, UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilu. Yang ketiga UU Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan kedudukan DPR / MPR.
Nah, ini 3 UU yang demokratis. Lalu penetap 12 ketetapan MPR dan 4 ketetapan itu merupakan jawaban dari tuntutan reformasi. Tahu ya tuntutan reformasi? Iya, benar. Tuntutan reformasi itu yang terjadi pada tahun 1998 di mana demo besar-besaran tersebut ya. Ini salah satunya 4 ketetapannya itu ada TAP MPR No. 7 /MPR /1998 tentang pencabutan TAP nomor 4 MPR /1983 tentang referendum. Lalu yang kedua, TAP MPR No. 18 /MPR /1998 tentang pencabutan TAP MPR No. 2 /MPR /1978 tentang Pancasila sebagai asas tunggal. Yang ketiga, TAP MPR No. 12 /MPR /1998 tentang pencabutan TAP MPR No. 5 /MPR /1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan kebijakan di luar batas perundang-undangan. No. 4 TAP MPR No. 13 /MPR /1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya 2 kali periode. Lalu ada 12 ketetapan MPR yang berhasil disusun dan disahkan. Yang pertama, TAP MPR No. X /MPR /1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Nomor 2, TAP MPR No. XI /MPR /1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, TAP MPR No. XIII /MPR /1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, TAP MPR No. XV /MPR /1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kelima, TAP MPR nomor XVI MPR /1998 tentang hak asasi manusia atau HAM. Nah, yang ketujuh, TAP MPR No. VII MPR /1998 tentang perubahan dan tambahan atas TAP MPR No. I MPR /1998 tentang peraturan tata tertib MPR. Yang kedelapan, TAP MPR No. XIV MPR /1998 tentang pemilihan umum. Yang kesembilan, TAP MPR No. 3 /5 MPR /1998 tentang referendum. Yang ke-10, TAP MPR nomor IX MPR /1998 tentang GBHN. Yang ke-11, TAP MPR nomor Romawi XII MPR /1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau mandat
Sekretaris MPR dalam rangka menyukseskan dan mengamankan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang terakhir, TAP MPR No XV triple I MPR 1998 tentang pencabutan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, inilah 12 ketetapan MPR dan 4 ketetapan. Ini jawaban dari hasil reformasi. Benar. Selanjutnya, penguat nilai rupiah Indonesia hingga 6.500 rupiah per dolar Amerika. Nah, ini adalah suatu pencapaian yang sangat tinggi. Dulu sebelum kerusuhan itu, nilai rupiah sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000, dan pada era B.J. Habibie kini turun menjadi Rp6.500 per dolar Amerika. Ini ya, B.J. Habibie ini juga terkenal sebagai bapak demokratis. Kenapa? Memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya. Udah menyimak kan semuanya? Hayo, siapa aja tadi tokoh-tokoh yang berperan pada masa pasca kemerdekaan? Ini siapa? Ya, Buya Hamka. Yang ini Gus Dur. Dan yang ketiga siapa? Siapa, ayo? Iya, benar, B.J. Habibie. Jadi, inilah tokoh-tokoh yang berperan pada masa pasca kemerdekaan, yang berjuang membangun negara Indonesia menjadi berkembang lebih baik dan semakin maju, baik dari bidang pendidikan, keagamaan, kebangsaan, kesusastraan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Semangat juang mereka patut kita teladani akan cinta tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Ayo kita jaga bersama. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami ya oleh teman-teman semuanya. Dan jangan lupa bertanya di kolom komentar. Ayo kita saling tanya jawab, diskusi bersama di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.